Perkenalkan, nama saya Diana Misa, kelas 4G, jurusan akuntansi, prodi akuntansi sektor publik. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai demokrasi dan partisipasi publik. Apa itu demokrasi? Poin yang pertama, sistem pemerintahan dari rakyat. Yang kedua, rakyat memiliki hak memilih pemimpin. Yang ketiga, keputusan negara melibatkan masyarakat. Yang keempat, menjunjung kebebasan dan keadilan. Penjelasannya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Dalam demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memilih pemimpin melalui pemilu, serta ikut mengawasi jalannya pemerintahan agar tercipta keadilan dan kesejahteraan bersama. Berikutnya adalah makna demokrasi. Poin yang pertama berasal dari bahasa Yunani. Demos berarti rakyat, kartos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Kekuasaan berada di tangan rakyat. Penjelasannya secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kartos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat atau berdasarkan kehendak rakyat. Berikutnya adalah sejarah demokrasi. Poin yang pertama bermula di Yunani kuno, yang kedua berkembang ke berbagai negara, yang ketiga menjadi sistem pemerintahan modern, yang keempat digunakan termasuk di Indonesia. Penjelasannya, sistem demokrasi pertama kali berkembang di Yunani kuno, khususnya di kota Athena. Seiring perkembangannya zaman, demokrasi diterapkan di banyak negara sebagai sistem pemerintahan modern karena dianggap mampu memberikan kebebasan dan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam negara. Berikutnya adalah partisipasi dalam demokrasi. Terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu manfaat partisipasi publik. Yang pertama, meningkatkan kualitas keputusan pemerintahan. Yang kedua, menciptakan pemerintahan transparan. Yang ketiga, meningkatkan legitimasi kebijakan. Yang keempat, membangun kepercayaan masyarakat. Penjelasannya, partisipasi publik membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat sehingga keputusan yang dibuat menjadi lebih tepat. Selain itu, keterlibatan masyarakat dapat menciptakan pemerintahan yang terbuka, meningkatkan kepercayaan rakyat, dan membuat kebijakan lebih diterima oleh masyarakat. Poin yang kedua adalah prinsip partisipasi publik. Yang pertama, kesetaraan. Yang kedua, keterbukaan. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, akuntabilitas. Yang kelima, responsivitas. Penjelasannya, dalam partisipasi publik, setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat. Pemerintah juga harus terbuka terhadap informasi, bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuat, serta cepat menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang ketiga adalah faktor pendorong partisipasi. Yang pertama, kesadaran masyarakat. Yang kedua, pendidikan dan pengetahuan. Yang ketiga, akses informasi. Yang keempat, kepercayaan kepada pemerintah. Penjelasan, partisipasi masyarakat akan meningkat apabila masyarakat memiliki kesadaran politik yang baik, pendidikan yang cukup, serta mudah memperoleh informasi. Selain itu, rasa percaya kepada pemerintah juga menjadi faktor penting agar masyarakat mau terlibat dalam kegiatan demokrasi. Berikutnya adalah partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik. Poin yang pertama, memberikan saran dan pendapat. Yang kedua, sosialisasi pemerintahan. Yang ketiga, membantu komunikasi publik. Serta yang keempat, mendorong transparansi kebijakan. Penjelasannya, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dengan memberikan saran, kritik, atau masukan kepada pemerintah. Dengan adanya partisipasi tersebut, kebijakan yang dibuat menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan rakyat dan juga lebih transparan. Berikutnya adalah teknik pengendalian demokrasi. Yang pertama, mufakat untuk musyawarah. Yang kedua, voting atau suara terbanyak. Yang ketiga, diskusi bersama. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain.
Penjelasannya, dalam demokrasi, pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak tercapai kesepakatan tersebut, dapat diambil melalui voting atau suara terbanyak dengan tetap menghargai pendapat semua pihak. Berikutnya adalah contoh partisipasi publik. Pertama, pemilihan ketua kelas atau organisasi. Yang kedua, musyawarah desa. Yang ketiga, pemilu. Yang keempat, penyampaian aspirasi masyarakat. Yang kelima, kerja bakti lingkungan. Penjelasannya, partisipasi publik dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengikuti pemilu, musyawarah desa, memilih ketua kelas, menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, serta ikut kerja bakti menjaga lingkungan. Semua kegiatan tersebut menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih.